Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Muhammad Nugraha. Saya angkatan CPNS 33 kelompok 4. Hari ini saya akan menerangkan tentang manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Di sini ada pegawai ASN terdiri dari 1. PNS, yang kedua P3K, di mana PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3 adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat, ada PNS yaitu mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Sedangkan P3K yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan bantuan hukum. Perbandingan PNS dan P3K bisa kita lihat di mana ada perbandingan antara PNS dan P3K. Bukan hanya itu, dalam manajemen ASN juga dikenal dengan kode etik dan kode perilaku ASN. Dan fungsi kode etik itu dan kode perilaku ASN adalah sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Sebagai standar penilaian sifat perilaku dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dan etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan kita mulai masuk ke sistem merit dalam manajemen ASN, di mana sistem merit ini terbagi dua, yaitu untuk bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN, menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit dan pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, di mana untuk sistem merit ada 3, yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Sedangkan untuk pelaksanaannya, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Sedangkan dilihat berdasarkan kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN, yaitu ada Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Kemenpan dan RP. Mekanisme pengelolaan ASN bisa kita lihat ada 4, yaitu 1. Manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, organisasi, dan sistem informasi. Untuk manajemen PNS kita bisa lihat dalam tabel berikut. Dan selanjutnya untuk manajemen P3 ada alurnya juga. Dan kita masuk ke pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. 1. Pengisian JPT, 2. Pengisian JPT di instansi pusat, 3. Pengisian JPT di instansi daerah, penggantian pejabat pimpinan tinggi, pengawasan dalam proses pengisian JPT, pegawai ASN yang menjadi pejabat. Dan dalam hal organisasi terdapat 4 profesi. Dan kita bisa lihat dalam gambar berikut. Dan untuk sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi.
sedangkan sistem tersebut diperlukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Terima kasih, itu adalah resume saya untuk manajemen ASN. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri khususnya dan umumnya bagi orang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.